Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-163. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang kemundungan itu justru terbungkam. Tetapi tiba-tiba biji matanya serasa meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat keris Empu Gandring berputar seperti baling-baling, sehingga Empu Gandring sendiri seakan-akan hilang ditelan oleh pusaran kerisnya. Belum lagi debar jantungnya mereda, maka orang itu sekali lagi dikejutkan oleh suara berderak. Tiba-tiba ia melihat 3 batang pohon tal roboh bersamaan, disusul oleh sebatang pohon siwalan yang sedang berbuah lebat. Kini orang itu seakan-akan membeku karenanya. Bukan saja orang itu, tetapi orang-orang lain yang melihat pun menjadi ngeri. Mereka pernah melihat Kepu Sindet membuat pangeram-eram, dan mereka pun menjadi ngeri pula. Tetapi kali ini mereka pun dicekam oleh perasaan yang serupa. Sejenak kemudian, orang kemundungan yang bertubuh tinggi kekar itu melihat Empu Gandring telah berdiri di hadapannya. Kerisnya sudah tidak berada di dalam genggamannya lagi. Yang dilihatnya adalah tangkai keris itu mencuat di belakang pundaknya. Apalagi yang dapat dilakukan oleh Kepu Sindet? Bertanya Empu Gandring. Dengan gemetar orang itu menjawab, "Tuan, aku mohon maaf atas kelancanganku, Tuan. Barangkali Tuan sangat marah kepadaku karenanya." "Ya, aku sangat marah," sahut Empu Gandring. Tetapi nada suaranya tidak meyakinkan. "Aku ingin membunuhmu, mencincangmu, atau menghukum picis karena kau sudah menampar mukaku." Ampun Tuan, bunuhlah aku, tetapi jangan dengan cara itu." "Sekehendakkulah, tetapi kalau kau ingin bebas dari penderitaan, maka katakan saja kepadaku, di mana Kepu Sindet sering berada selain di dalam rumahnya itu." "Tak ada gunanya, Tuan. Kalau Tuan tidak membunuh aku, maka orang itulah yang akan membunuh aku, bahkan mungkin dengan cara yang lebih mengerikan. Karena itu tolonglah Tuan, bunuhlah aku dengan cara yang agak baik, supaya aku tidak mengalami penderitaan." Empu Gandring terkejut mendengar permintaan orang itu. Orang itu merasa bahwa dirinya pasti akan mati. Kalau tidak dibunuh oleh Empu Gandring, maka Kepu Sindetlah yang akan membunuhnya. Sehingga dengan demikian, maka orang itu telah benar-benar menjadi putus asa. Kehadirannya di padukuhan kemundungan ternyata telah membawa bencana bagi orang itu. Orang yang sebenarnya baik hati, tetapi karena tekanan keadaan, akhirnya menjadi seorang yang kasar dan tampak bengis. Tetapi Empu Gandring tidak ingin membiarkannya ditelan keputusasaan, sehingga timbullah keinginannya untuk menolong orang itu, melepaskannya dari ketakutan. Empu Gandring itu pun kemudian bertanya, "Kisanak, kenapa kau merasa bahwa kau harus mati? Kenapa kau tidak berbuat sesuatu supaya kau dapat terlepas karenanya?" "Tak ada gunanya. Kalau aku berbicara tentang Kepu Sindet, maka aku pasti akan dibunuhnya. Kalau aku tidak mau berbicara, maka Tuan akan membunuh aku. Bukankah sudah jelas aku tidak dapat melawan Tuan, seperti aku tidak akan mampu melawan Kepu Sindet? Apakah yang dapat aku lakukan?"
Gandring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nah, kalau demikian, kalau kau sudah pasti bahwa kau akan mati, kenapa kau masih juga takut kepada Kepu Sindet? Dan bukankah Kepu Sindet sekarang tidak ada di rumah ini, sehingga ia tidak akan tahu apa yang akan kau lakukan?" Kepu Sindet tahu segala-galanya. Seperti hantu ia tiba-tiba saja muncul di segala tempat bersama adiknya Wong Sarimpat atau salah seorang dari mereka. Omong kosong, mereka adalah orang-orang biasa. Wong Sarimpat ternyata dapat mati terbunuh seperti kebanyakan orang. Hei, wajah orang itu menegang. Wong Sarimpat terbunuh? Iya, sahut Empu Gandring. Kami berkelahi berpasangan. Aku berada sepihak dengan Empu Sodo melawan kedua iblis itu. Ternyata Wong Sarimpat terbunuh oleh lawannya dan Kepu Sindet menghindari perkelahian. Orang yang bertubuh kekar itu terdiam sejenak, tetapi matanya memancarkan keraguan-raguan sehingga Empu Gandring berkata, "Jangan ragu-ragu. Wong Sarimpat benar-benar telah terbunuh. Ia sudah mati. Aku melihat sendiri mayatnya yang membeku akibat sentuhan Aji Kalabama." Orang yang bertubuh kekar itu masih saja berdiri mematung dan Empu Gandring berkata terus, "Dengan demikian, maka kekuasaannya di padukuhan ini pun pasti akan goyah." Tetapi tiba-tiba orang itu berkata, "Kepu Sindet itu pun mampu melakukannya seorang diri, membunuh aku dengan caranya." Kau sudah merasa bahwa kau pasti akan mati. Apalagi yang kau takuti? Nah, sekarang sebaiknya kau katakan kepadaku apa yang kau ketahui tentang Kepu Sindet itu. Sekali lagi orang itu terbungkam dan Empu Gandring berkata seterusnya, "Berkatalah tentang iblis itu. Bukankah kau lebih senang mati oleh tanganku daripada oleh iblis itu? Kalau kau harus mati juga, maka kau sudah berbuat sesuatu yang baik bagiku, bagi orang lain, dan bagi banyak orang." Orang itu masih tetap berdiam diri. Apalagi Kepu Sindet tidak berada di tempat ini, ia tidak akan tahu apa yang kau katakan kepadaku. Atau dapatkah kau memilih mati atau pergi bersamaku ke tempat lain? Apakah yang sebenarnya mengikatmu di Kemundungan? Orang itu menggeleng lemah. Tak ada tempat untuk bersembunyi di kolong langit ini. Bodoh, itu terlampau berlebih-lebihan. Menganggap Kepu Sindet seakan-akan seorang yang mampu berbuat apa saja, mengetahui apa saja. Tidak, ia seorang biasa yang mengenal takut dan cemas. Ternyata ia bersembunyi. Nah, apa katamu? Orang yang bertubuh kekar itu memandang Empu Gandring dengan tajamnya. Tetapi kata-kata Empu Gandring yang terakhir itu telah menyentuh hatinya. Memang selama ini ia takut bukan buatan kepada Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, sehingga seolah-olah kedua orang itu bukan manusia biasa lagi. Tetapi menurut orang yang berdiri di hadapannya dan bernama Empu Gandring itu, ternyata Wong Sarimpat dapat juga terbunuh dan Kepu Sindet mengenal juga takut dan cemas. "Bagaimana?" bertanya Empu Gandring. "Aku ingin mendengar serba sedikit tentang Kepu Sindet. Sesudah itu, kalau kau takut tinggal di sini, pergilah ke Lulumbang, padukuhan tempat tinggalku. Kau dapat hidup di sana sebagai seorang petani yang wajar. Kau akan dapat menjadi seorang yang baik, yang berbuat tanpa bertentangan dengan panggilan hatimu, menakut-nakuti orang, bahkan menyakiti." Tiba-tiba orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Apakah mungkin begitu, Tuan? Kenapa tidak? Alangkah menyenangkan apabila itu bukan sekedar impian saja."
Kenapa impian? Tuan akan segera membunuh aku setelah aku berkata apa yang aku ketahui tentang Kepu Sindet. Itu bukan kebiasaanku, Kisanak, sahut Empu Gandring. Sekali lagi orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Hidup sebagai seorang petani yang wajar adalah hidup yang diimpikannya selama ini. Tetapi ia merasa bahwa hidup yang demikian itu tidak akan pernah dihayatinya selama Kepu Sindet masih hidup di Kemundungan. Sebab ia terpaksa melakukan hal-hal di luar kemauannya sendiri. "Apakah kau bersedia?" bertanya Empu Gandring. Agaknya orang itu masih ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Marilah, masuklah ke rumah. Barangkali aku dapat memenuhi keinginan Tuan, meskipun hanya beberapa hal yang mungkin tak berarti bagi Tuan." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia berhasil memaksa orang itu untuk berbicara dengan caranya, meskipun nada suara orang itu masih dipenuhi oleh kebimbangan. Namun dengan beberapa penjelasan nanti ia akan dapat meyakinkan bahwa Kepu Sindet kini tidak akan muncul segera di padukuhan ini. Empu Gandring pun kemudian mengikuti orang itu masuk ke dalam rumah yang agak lebih baik dari rumah-rumah di sekitarnya, meskipun rumah itu sendiri adalah rumah gubuk yang terlampau sederhana. Mereka pun kemudian duduk di atas sehelai tikar pandan yang dianyam kasar, yang terbentang di atas sebuah bali-bali bambu. Sejenak kemudian Empu Gandring memperhatikan isi rumah itu. Tidak jauh berbeda dengan gubuk Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Rumah ini hampir tidak berisi perabotan lain yang lazim di dalam rumah tangga yang wajar. Tetapi Empu Gandring menyadari bahwa keadaan yang sulitlah yang menyebabkan orang-orang di padukuhan ini tidak sempat mengisi rumahnya dengan beberapa macam alat rumah tangga yang diperlukan. Di dalam rumah itu Empu Gandring melihat beberapa alat-alat pertanian yang sudah usang tersangkut di dinding. Agaknya mereka pun tidak sempat membuat atau membeli alat-alat semacam itu. "Inilah seluruh milikku," desah orang bertubuh kekar itu. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, "Siapakah namamu, Kisanak?" Orang itu menarik nafas. Jawabnya, "Namaku Tambi." "Tambi," Empu Gandring mengulangi. "Ya, aku hidup sendiri di rumah ini. Istri dan seorang anakku mati ketakutan. Mereka tidak tahan hidup seperti yang dialaminya. Beberapa tahun mereka bertahan, tetapi akhirnya perempuan itu tidak kuat lagi. Anaknya masih kecil itu pun mati pula beberapa bulan kemudian." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Alangkah pahitnya hidup orang yang bernama Tambi ini. Namun kenapa ia masih saja bertahan tinggal di padukuhan ini? Tetapi Empu Gandring tidak segera bertanya. Dibiarkannya saja Tambi itu berbicara terus. "Tuan," berkata orang itu, "aku sendiri selama ini harus melakukan pekerjaan yang tidak aku ingini. Setiap kali aku harus bertengkar dengan diri sendiri, dan setiap kali aku terdorong dalam suatu tindakan yang sama sekali tidak menyenangkan bagiku dan bagi keluargaku semasa istriku masih hidup. Hal-hal yang demikian itulah yang mempercepat kematian istriku." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia terkejut ketika ia mendengar Tambi itu berkata, "Ketahuilah Tuan, bahwa istriku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kepu Sindet dan Wong Sarimpat." "Apakah istrimu itu masih bersaudara dengan keduanya?" "Istriku adalah saudara sepupunya.
Dan kedua saudara sepupu yang menurut aliran darah lebih muda itu telah membuatnya terlampau susah. Apakah istrimu itu tidak pernah mencoba menasehatinya? Bertanya Empu Gandring. Tak ada orang yang berani menasehatinya, jawab orang itu yang tiba-tiba saja menjadi gelisah. Dipandanginya sekeliling ruangan itu dan dicobanya untuk mendengarkan setiap desir di sekitarnya. Kepu Sindet tidak akan segera datang kemari, berkata Empu Gandring. Apalagi kalau diketahuinya aku berada di sini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kegelisahannya masih terbayang di wajah serta sikapnya. Aku sekarang sudah tidak beranak dan beristri. Seharusnya aku sudah tidak takut lagi. Memang kau tidak perlu takut, apalagi kalau kau sudah bersedia untuk mati. Tetapi kau harus berusaha untuk tidak perlu mengalaminya segera. Bermohonlah kepada Yang Maha Agung. Namun kau pun harus berbuat, kau dapat meninggalkan padukuhan ini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, aku hanya ingin tahu di mana Kepu Sindet itu bersembunyi. Tak seorang pun yang tahu pasti, jawab Tambi. Mendengar jawaban itu Empu Gandring menjadi kecewa. Hanya itulah yang diharapkannya. Tetapi ia merasakan kejujuran jawaban orang yang bernama Tambi itu. Tetapi, berkata Tambi kemudian, ia masih saja dikuasai oleh kebimbangan. Ia sering pergi ke seberang hutan yang berawa-rawa itu. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Katanya, yang kau maksud hutan di sebelah Bukit Gundul itu? Tambi mengangguk. Iya, hutan itu tumbuh di tanah yang berawa-rawa. Tanah yang sulit sekali untuk dilalui. Orang-orang Kemundungan pun tidak berani menyeberangi rawa-rawa itu selain Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Apakah ada jalan lain kecuali daerah yang berlumpur itu? Tambi menggeleng. Tidak ada. Tempat itu dikelilingi oleh rawa-rawa dari manapun kita mendatanginya. Empu Gandring menggeram. Setan itu benar-benar licin. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa kecuali pada masa kecilnya. Kau mengenalnya sejak kanak-kanak. Anak itu anak Kemundungan sejak lahir, jawab Tambi. Seperti aku dan istriku, juga anak Kemundungan sejak lahir. Tetapi kedua anak itu lama sekali meninggalkan kampung halaman. Ketika mereka kembali, mereka telah menjadi iblis. Kata-kata itu seakan-akan terloncat tanpa disadari. Namun sesudah itu, wajah Tambi menjadi pucat. Sekali lagi ditebarkannya pandangan matanya berkeliling di tempat itu, seolah-olah Kepu Sindet bersembunyi di antara dinding-dinding bambu yang berlubang-lubang. Empu Gandring melihat kegelisahan yang masih saja mencekam perasaan Tambi. Orang yang kekar itu masih saja merasa dirinya selalu dibayangi oleh Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, sehingga ia sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari ketakutan dan kecemasan. Sehingga Empu Gandring terpaksa memperingatkan lagi. Kisanak, jangan takut. Percayalah bahwa Kepu Sindet saat ini tidak berada di Kemundungan. Kalau ia berada di sini, maka aku kira aku tidak akan kemari bertanya kepadamu tentang setan alasan itu. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, seharusnya aku sudah tidak boleh takut lagi. Hidupku seolah-olah sudah tidak berarti, sepeninggal istri dan satu-satunya anakku. Tetapi kadang-kadang aku masih merasa ngeri untuk mengalami dengan cara yang tidak wajar.
Aku tidak akan ingkar seandainya aku akan dipenggal leherku atau ditusuk langsung ke pusat jantung. Tetapi aku merasa takut apabila aku melihat cara-cara yang sering dipergunakan oleh kedua kakak beradik itu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Teringatlah ia bahwa kemenakannya, Mahesa Agni, kini berada di tangan iblis itu. Tetapi menurut cerita Empu Sodo, maka ada kemungkinan bahwa Mahesa Agni tidak akan dibunuh segera oleh Kepu Sindet, karena nafsu orang itu untuk mendapatkan tebusan dari Kendedes, bakal permaisuri Tunggul Ametung yang sangat mencintai kakaknya itu. Mudah-mudahan aku akan mendapat kesempatan, desis Empu Gandring di dalam hatinya. Sementara itu Tambi masih berbicara selanjutnya. Apalagi Kepu Sindet kini telah kehilangan adiknya, maka ia pasti akan menjadi lebih gila lagi. Tetapi jangan takut, ia tidak ada di sini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Mungkin Tuan benar, orang itu tidak berada di sini." "Percayalah, karena itu katakan apa yang ingin kau katakan kepadaku tentang Kepu Sindet. Tetapi barangkali tidak akan dapat memberi Tuan petunjuk seperti yang Tuan harapkan," jawab Tambi. "Yang aku ketahui justru keadaan Kepu Sindet pada masa kanak-kanaknya. Ia adalah seorang anak laki-laki dari keluarga yang sangat miskin di padukuhan ini. Apalagi sejak kelahiran adiknya Wong Sarimpat, maka keadaan keluarganya menjadi semakin sulit. Daerah ini daerah yang tandus," sela Empu Gandring. "Sejak aku kanak-kanak," sahut orang itu. "Kenapa orang-orang di sini kerasan tinggal di padukuhan yang tandus ini? Kenapa mereka tidak mencari tempat tinggal yang lebih baik? Tanah ini adalah tanah peninggalan nenek moyang. Di sini kami dilahirkan, dan di sini pula kami ingin dikuburkan." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Telah sering benar ia mendengar pernyataan yang demikian. Betapa sulitnya penghidupan. Namun tanah pusaka nenek moyang merupakan tanah yang tidak boleh ditinggalkan. Hidup mati tanah itu adalah tanah yang harus diwarisi, dipelihara, dan didiaminya sepanjang umurnya. Demikian juga pendirian keluarga Kepu Sindet itu. Betapa kesulitan mencekik leher mereka, namun mereka tetap bertahan hidup di daerah terpencil dan tandus ini. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Tambi berbicara terus. "Apalagi pada saat itu, ada seorang yang paling ditakuti di daerah ini. Seorang yang menghisap keringat kami sampai darah kami pun dihisapnya. Keluargaku dan keluarga Kepu Sindet harus bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Namun sebagian dari hasil kerja kami telah masuk ke dalam lumbung orang yang kami takuti itu. Kami, termasuk Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, hampir-hampir tidak lagi dapat bertahan. Sehari kami sempat makan 1 kali, tetapi di hari berikutnya kami tidak akan dapat mengenyam apapun di mulut kami. Sehingga akhirnya orang tua Kepu Sindet dan Wong Sarimpat tidak dapat lagi menahan diri. Seorang demi seorang mereka meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Yang mula-mula meninggal adalah ayahnya yang kurus kering dan sakit-sakitan. Kemudian menyusul ibunya, sehingga dengan demikian kedua anak itu menjadi yatim piatu. Satu-satunya keluarga yang berkewajiban memeliharanya adalah orang tua istriku. Namun karena keadaannya sendiri yang pahit, maka kedua anak itu pun dipeliharanya sesuai dengan kemampuannya. Namun pada suatu hari, kedua anak yang menjadi besar, meskipun kurus kering dan pucat itu menghilang. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Keluarga istriku berusaha mencarinya juga. Mereka mencemaskannya,
Seandainya kedua anak-anak itu diterkam oleh anjing-anjing liar di atas bukit gundul, tetapi anak-anak itu tak dapat diketemukan. Tetapi akhirnya kedua anak itu pun dilupakan. Bertahun-tahun kemudian tidak seorang pun lagi yang pernah menyebut namanya. Keluarga istriku pun sudah tidak ingat lagi kepada mereka itu. Namun adalah mengejutkan sekali ketika kemudian padukuhan ini didatangi oleh dua orang anak-anak muda yang gagah perkasa. Dengan 2 ekor kuda mereka memecahkan ketenangan padukuhan ini. Akhirnya diketahuilah bahwa kedua anak-anak muda yang perkasa itu adalah Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Mula-mula kedatangannya memberikan harapan kepada kami yang mula-mula dikatakannya, bahkan dijanjikannya, adalah menyingkirkan keluarga yang telah menghisap darah kami sampai kering. Semula kami ragu-ragu, orang itu adalah orang yang pilih tanding. Sekian lama ia seakan-akan berkuasa di padukuhan ini tanpa dapat dikalahkan. Apakah kedua anak-anak muda itu mampu melakukannya? Namun yang dilakukannya telah menggemparkan padukuhan ini. Seorang dari mereka yang pada saat itu dilakukan oleh Wong Sarimpat dengan mudahnya dapat mengalahkan orang yang selama ini berkuasa. Tambi berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Empu Gandring mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Mungkin cerita Tambi itu dapat dipercayanya, meskipun cerita itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan pertanyaannya tentang persembunyian Kebu Sindet. Namun cerita itu dapat memberikan gambaran tentang latar belakang dari kelakuan iblis yang aneh itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Empu Gandring berkata, "Apakah Wong Sarimpat berkelahi seorang diri tanpa bantuan kakaknya ketika ia melawan orang yang sedang berkuasa itu?" "Iya," sahut Tambi. "Wong Sarimpat yang sedang tumbuh itu dengan mudah dapat mengalahkan orang yang sedang berkuasa itu, yang semakin lama telah menjadi semakin tua. Bahkan beberapa orang pengikut dan pengawalnya pun dapat dikalahkannya." "Apakah yang kau lakukan waktu itu, Kisanak?" "Aku tidak berani berbuat apa-apa. Aku melihat kekuasaan itu sejak aku masih kanak-kanak. Aku tidak pernah meninggalkan padukuhan ini." Empu Gandring mengangguk-angguk lagi, keningnya tampak berkerut-merut. Pada saat-saat yang demikian itu, tumbuhlah harapan di hati kami bahwa kami tidak akan mengalami pemerasan lagi. Kami tidak akan menjadi budak-budak yang tidak dapat berbuat apa-apa, sebab nyawa kami terancam. Di sini sama sekali tidak ada perlindungan atas jiwa kami. Kekuasaan orang itu benar-benar mutlak. Bagaimana dengan kekuasaan Tumapel dan Kediri? Tak seorang pun yang sempat berpikir bahwa kami dapat memohon perlindungan. Seperti akhir-akhir ini, kami pun tidak tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Tumapel, apalagi Kediri terlampau jauh, bukan saja jaraknya, tetapi juga jauh dari hati kami. Seolah-olah kami belum pernah mendengar nama-nama itu. Sekali lagi Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi Tambi meneruskan, "Ketika kami melihat apa yang dilakukan oleh Wong Sarimpat pada saat ia mengakhiri perkelahian, segera timbul kebimbangan di hati kami. Kami menjadi sangat ngeri melihat Wong Sarimpat melepaskan dendamnya kepada orang yang sedang berkuasa di padukuhan ini pada saat itu. Apa yang dilakukannya sama sekali tidak terbayang di dalam hati kami. Mungkin Wong Sarimpat merasa bahwa hidupnya benar-benar telah tersia-sia karena perbuatan orang itu. Mungkin dendam yang tak terbilang telah membakar jantungnya pada saat itu karena kematian kedua orang tuanya. Tetapi apapun yang menyebabkannya, namun keadaan telah membentuknya menjadi seorang yang paling puas yang pernah aku lihat."
Tambi berhenti sejenak, kemudian sekali lagi ia memandangi ruangan itu berkeliling. Akhirnya matanya berhenti menatap pintu rumah yang masih terbuka. Sebaiknya aku menutup pintu itu. Tidak perlu, jawab Empu Gandring. Biarlah Kebu Sindet melihat aku di sini apabila ia lewat di jalan di muka rumahmu ini. Tambi terdiam sejenak, tetapi masih juga terbayang kegelisahan dan kecemasan di wajahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.